Hari ini kita akan belajar tentang perhitungan PPh pasal 21. Minggu yang lalu kelompok 5 sudah eh, memaparkan bagian pertama untuk PPh pasal 21. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari lebih banyak teknis perhitungannya. Oke, saya tunggu aja nanti semua masuk dulu baru saya screenshot. Ini yang kelompok 1 ya. Paulus, Lorenza, Novia, Rifki Safa, Pragista, Lovenda, Tri Sukmawati. Sudah hadir semua ya? Oke. Yang mau share screen siapa? Saya, Pak. Tri. Oke, sekali lagi kelompok 1. Tolong jangan dibaca ya. Jangan dibaca, dijelaskan. Boleh silakan dimulai. Apakah PowerPoint-nya sudah muncul? Oke, sudah. Langsung saya mulai ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 1 ingin menjelaskan atau memaparkan mengenai materi pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21 dengan anggota Paulus Roman Anggani Habaihan dengan presensi 1 dan nomor 2 adalah Lorenza Magnifica dengan presensi 3. Yang ketiga ada Novia Dina Ramadhani dengan presensi 4. Yang keempat ada Rifki Syafa Ardiansyah dengan presensi 5. Yang kelima ada Pradista Ayunda Karna dengan presensi 6. Yang keenam ada Lovenda Salsabila Nur Aziza dengan presensi 7. Dan yang ketujuh adalah saya sendiri yaitu Trismawati Pujirayu dengan presensi 8. Apakah slide 2 sudah muncul? Belum, Su. Pak, maaf, ini sudah saya lanjut ke slide 2, belum bisa, mungkin sinyal saya nggak bisa apa gimana ya? Gimana yang lain? Ada yang bisa nggak? Ya, mungkin anggota yang lain saya Mungkin coba. saya bisa, Pak. Lovenda. Iya. Coba udah jadi co-host.
Bagaimana? Sudah masuk? Oke. Sudah. Dasar Hukum PPH 21. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 hingga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03 Tahun 2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Peraturan yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK 03 Tahun 2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Next. Peraturan yang kelima, Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 dan atau pajak penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yang keenam, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK 010 Tahun 2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK 10 Tahun 2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang pajak penghasilan. Next. Untuk contoh soal PPH pasal 21 ini, dengan soal Budianta pada tahun 2020 bekerja di PT Aman, bahagia dengan gaji sebulan sebesar 8 juta rupiah, dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000 rupiah. Nah, Budianta ini menikah tetapi belum mempunyai anak, dan mereka mengikuti BPJS Ketenagakerjaan premi dengan jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian sebesar masing-masing, yaitu dengan premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,50% dan dengan premi jaminan kematian dibayar dengan 0,30% dari gaji. Nah, pada bulan Juli 2020, mereka Budianta menerima kenaikan gaji menjadi 10 juta sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2020. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, Budianta menerima rapel sebesar 12 juta dari kekurangan gaji untuk masa Januari sampai Mei 2020. Untuk bulan Oktober 2020 menerima bonus tahunan sebesar 20 juta. Next. Nah, untuk jawabannya ini tadi sudah diberikan keterangan untuk gaji sebulannya Budianta mendapat 8 juta dan premi jaminan kecelakaan 40.000 ini dari tadi 0,50% kali dengan 80
dengan 8 juta hasilnya 40.000. Dan premi jaminan kematian sebesar tadi 0,30 dikalikan dengan gaji sebulannya mendapat hasil 24.000. Untuk penghasilan brutonya bisa didapat dari 8 juta ditambah 40 dan 24.000 hasilnya 8 juta 64.000 rupiah. 5% dikali dengan 8 juta hasilnya adalah 400.000 rupiah dengan iuran. Bisa ke slide sebelumnya. Back dulu itu. Nah, untuk tadi sampai penghasilan itu sebulan itu didapat dari 400.000 ditambah 200.000 rupiah hasilnya 600.000. Dan untuk penghasilan itu setahunnya itu 12 bulan dikali dengan 7.464.000 hasilnya 89.568.000 rupiah. Nah, untuk PKP setahunnya itu untuk orang pribadi sebesar 54 juta dan untuk tambahan DP nikahnya sebesar 4.500.000 dengan total 58.500.000 rupiah. Untuk penghasilan kena pajaknya setahun itu didapat 31.068.000 rupiah. Untuk PPh pasal 21 terutang dari 5% dikali dengan 31.068.000 rupiah hasilnya 1.553.400 rupiah. Dan untuk PPh pasal 21 sebulannya itu 1.553.400 rupiah dibagi dengan 12 bulan sama dengan 129.450 rupiah. Berarti take home pay-nya berapa? Apa Pak? Bisa diulangi. Take home pay-nya berapa jadinya? Jadi kalau take home pay itu berarti gaji yang dibawa pulang. Langsung dijawab dong. Sebentar Pak, diskusi dengan kelompok dulu. Ya, berarti belum belajar. Yang 7.464.000 itu gak Pak yang penghasilan itu sebulannya? Yakin itu? Iya, soalnya ini kan ada tulisannya penghasilan didapat dari jumlah tersebut ada penghasilan itu sebulannya. Bukannya penghasilan bruto dikurangi PPh 21 sebulan? Yang 7.460.000 itu dikurangi sama PPh pasal 21 yang udah dibagi itu ya Pak?
Sekarang saya tanya nih, kenapa ada biaya jabatan sama iuran pensiun? Kalau iuran pensiun itu biasanya kalau dari kayak Pak kayak pegawai daerah kayak seperti juga kayak pabrik itu biasanya emang udah ada dari pusatnya gitu Pak, dari udah pakem gitu loh Pak, dari hitungnya apa buat tunjangan pensiunnya gitu Pak. Nah, jadi iuran pensiunnya dibayar kemana sih? Itu kan dipotong dari gaji pegawai ya Pak. Berarti kan itu dari pusat di PTA. Nah itu kan berarti nanti ke pusatnya yang ketunjangan itu berarti BPJS. BPJS apa? BPJS ke Memang BPJS Ketenagakerjaan ada iuran pensiun. kemarin ada sih Pak, ada beberapa itu ada iuran pensiun, terus juga ada keselamatan kerja juga kayak Coba gitu Pak. kamu back. Saya mau lihat soalnya. Nah, ini iuran pensiun ini itu apakah dibayar ke BPJS? Di BPJS itu hanya ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan, jaminan hari tua. Nah, iuran pensiun itu dibayar kepada dana pensiun yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan. Ya, dana pensiun coba cari lagi. Jadi ini apa namanya? Iuran pensiun ini dibayar kepada misalnya perusahaan tersebut, PT Aman Bahagia ini punya dana pensiun yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nah, boleh. Tuh. Oke, dilanjut dulu. Selanjutnya ada perhitungan PPh pasal 21 atas pembayaran uang rapel. Di sini ada gaji sebulannya 10 juta, lalu ada premi jaminan kecelakaan kerja 40 juta, 40.000. Lalu premi jaminan kematiannya 24.000. Premi jaminan kecelakaan kerja tadi didapat dari 0,05% dikali dengan gajinya 0,3 dikali 8 juta. Lalu penghasilan bruto didapat dari 10 juta ditambah dengan 40.000 ditambah 24.000. Lalu ada pengurangan biaya jabatan sebesar 5% dikali dengan 10 juta 64.000 sebesar 503.200, tapi maksimal sebulan untuk biaya pengurangan biaya jabatan itu 500 sebesar 200.000. Maka ditambah untuk pengurangannya jadi 700.000
Lalu penghasilan neto sebulannya didapat dari 10.064.000 dikurangi dengan 700.000 menjadi 9.364.000. Lalu penghasilan neto setahunnya sebesar 9.364.000 dikali 12 bulan. Lalu PTK untuk diri sendiri 54 juta ditambah dengan WP kawin itu 4.500.000 sehingga P setahunnya 58.500.000. Lalu penghasilan kena pajak setahunnya menjadi 112.368.000 dikurangi dengan 58.500 sehingga penghasilan kena pajak setahunnya 53.000 21 setahun 5% dikalikan 50 juta menjadi 2.500.000 lalu 15% 8.000 menjadi 580.200. Untuk PPh pasal 21 sebulannya 3.080.200 dibagi dengan 12 menjadi 256.000. Untuk PPh pasal 21 Januari sampai dengan Juni 2020 yang seharusnya adalah 256.683 menjadi 1.540.098. Lalu 6 untuk PPh pasal 21 untuk uang rapel didapat dari perhitungan sebelumnya dikali 6 bulan mendapat 776.700. Novia, kameranya diturunin sedikit, Novia. Ya, Pak. Aku nggak sadar, Pak. Dari 1.540.098 dikurangi dengan 776.700 sehingga uang rapelnya menjadi 763.398. Oke, saya tambahkan ya. Jadi teman-teman, seandainya bekerja nanti lalu ada karyawan yang mendapatkan uang rapel, jadi ini hitungannya sudah benar. Kan dihitung dulu yang normalnya, yang tadi gajinya berapa itu 8 juta. Lalu kalau misalnya ada rapel yang berlaku surut, tentu kita harus hitung. Ini yang gaji yang baru 10 juta. Nah, selisihnya adalah PPh pasal 21-nya. Ya, ini sudah ada ya. Di sini yang sudah dibayarkan Januari sampai Juni. Nah, ya ini kan 6 kali 129.450 ini yang bayar sebelumnya kan. Lalu kita dapat dia punya PPh 21 setelah rapel atau gaji yang baru 10 juta. Ya, jadi teman-teman konsepnya untuk uang rapel, kita hitung ya. Uang rapel atau gaji yang baru. Misalnya tadi kan ini kan 10 juta. Hitung berapa PPh 21-nya. Lalu kita kurangkan dengan PPh 21 yang gaji sebelumnya atau PPh 21 yang sudah dibayarkan. Oke, dilanjut Novia. Selanjutnya perhitungan pajak penghasilan pasal perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pembayaran bonus. Gaji setahun Budianta 10 juta dikali 12 bulan sama dengan 120 juta. Kemudian mendapat bonus sebesar 20 juta. Kemudian premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 40.000, premi jaminan kematian sebesar 24.000, pengurangannya
penghasilan bruto setahun yaitu 140.064.000. Pengurangannya, biaya jabatan sebesar 5% dikali 140.064.000 sama dengan 7.003.200 rupiah. Biaya jabatan dalam setahun maksimal yaitu 6 juta. Iuran pensiun 200.000 dikali 12 bulan sama dengan 2.400.000. Total biaya sama dengan 8.400.000. Penghasilan itu setahun gaji ditambah bonus yaitu 131.664.000. PTKP Budianta dalam setahun yaitu untuk dirinya sendiri sebesar 54 juta, kemudian tambahan wajib pajak. Dia sudah menikah sebesar 4.500.000, totalnya 58.500.000. Penghasilan kena pajak dalam setahun yaitu 73.164. Pajak penghasilan pasal 21 setahun atas gaji ditambah bonus 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Kemudian 15% dikali 23.164.000 yaitu didapat dari 73.164.000 dikurangi 50 juta hasilnya 23.164.000 yaitu 3.474.600 rupiah. Totalnya 5.974.600 rupiah. Pajak penghasilan pasal 21 atas gaji dari contoh sebelumnya yaitu 3.080.200. Sebentar, Pak. Jadi, pajak penghasilan 21 bulan Januari Jadi pajak penghasilan 21 atas bonus yaitu 3 juta rupiah. Jurnal perhitungan PPh pasal 21 atas bonus nggak ada tadi ya? Ada, Pak. Iya, Pak, kepotong. Itu tulisannya warnanya putih, lupa. Iya. Nggak ada ya? Sebentar ya, Pak. Nggak apa-apa, dilanjut dulu. Nanti dikoreksi ya. Itu tulisannya Ada, Pak, tapi tulisannya warnanya putih, jadi tidak terlihat. Oh iya, saya lihat di sini ya nanti dirubah ya. Nggak apa-apa, dilanjut dulu. Iya, Pak. Saya pikir nggak ada. Ya ada tulisan putih nih ya. Iya, Oke, Pak. dilanjut dulu. Jurnal perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap gaji bulanan. Yang pertama pemberi kerja, jurnal PPh 21-nya itu gaji 32.621.400 itu didapat dari perhitungan yang pertama dari penghasilan kena pajak setahun. Kemudian kas atau banknya utang PPh 21-nya itu 1.553.400.000 itu didapat dari PPh pasal 21 terutang yang didapat selama 1 tahun.
Jadi kas atau banknya itu gaji dikurangi utang PPh 21 mendapatkan nilai 31.068.000. Kemudian Ini gaji yang pertama ya, yang 8 juta ya? ya, Pak. Oke. Kemudian ada pelunasan PPh 21 saat disetorkan ke negara. Utang yaitu jadi pelunasan yang bagian atasnya utang PPh 21-nya. Tinggal utang PPh 21 bernilai 1.553.400 terhadap kas atau bank senilai 1.553.400. Next. Selanjutnya yaitu Jurnal Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap gaji bulanan. Yang kedua yaitu penerima kerja. Jurnal PPh 21 untuk gaji diperoleh dari penghasilan kena pajak setahun dijumlah dengan PPh Pasal 21 sebulan. Lalu piutang PPh Pasal 21 itu diperoleh dari PPh Pasal 21 terutang. Dan gaji dikurang piutang PPh 21 memperoleh kas atau bank yaitu senilai 31.068.000. Lalu jurnal penyesuaian untuk PPh 21 yang menjadi piutang pelunasan PPh 21 saat disetorkan ke negara. Piutang PPh 21 senilai 1.553.400 dan kas bank senilai 1.553.400 rupiah. Jurnal Perhitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang rapel. Beban gaji rapel sebesar 54.631.398. Lalu kas bank sebesar 53.868.000. Dan utang PPh 21 sebesar 763.398. Saat disetorkan, utang PPh Pasal 21 sebesar 763.398 dan kas bank sebesar 763.398. Next. Jurnal Perhitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran bonus. Jurnal PPh 21 atas pembayaran uang bonus untuk beban gaji bonusnya itu 76.058.400 rupiah. Terus untuk kas atau bank sebesar 73.164.000. Dan untuk utang PPh 21-nya sebesar 2.894.400.000. Saat disetorkan utang PPh-nya 2.894.400 rupiah. Dan untuk kas atau banknya senilai 2.894.400 rupiah. Selanjutnya ada PPh Pasal 21 atas pegawai tidak tetap bersifat pegawai tidak tetap pegawai harian. Yang pertama, hitungan pertama lagi. Oh iya, Pak. Yang pertama, hitungan pertama tidak dikenakan pajak jika upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian tidak melebihi 450.000 dan jumlah kumulatif dalam 1 bulan kalender yang bersangkutan tidak melebihi 4.500.000, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang terutang. Contohnya, Agus berstatus belum menikah. Pada Juli 2016, ia bekerja sebagai buruh harian di PT Jaya Raya. Dia bekerja selama 10 hari dan memiliki upah harian sebesar 450.000. Perhitungannya, Agus menerima upah sehari tidak melebihi 450.000 dan upah kumulatif bulan Januari yang didapat dari 10 hari bekerja dikali dengan 450.000
sama dengan 4.500.000 tidak melebihi 4.500.000. Jadi Agus tidak dikenakan PPh pasal 21. Selanjutnya. Hitungan kedua, upah sehari 450.000, namun upah kumulatif tidak melebihi 4.500.000. Jika upah atau uang saku harian atau rata-rata upah uang saku harian telah melebihi 450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender tidak melebihi 4.500.000, maka rumusnya PH pasal 21 sehari sama dengan tarif 5% dikali upah kena pajak sehari. Upah kena pajak sehari sendiri perhitungannya didapat dari upah sehari dikurangi 450.000. Contoh perhitungan, Agus berstatus belum menikah. Ia adalah karyawan di perusahaan elektronik PT Jaya Raya. Upah yang dibayarkan yang diselesaikan yaitu 150.000 per unit. Upah tersebut dibayarkan setiap minggu. Dalam waktu 1 minggu, 6 hari kerja, Agus mampu merakit 3 juta. Maka perhitungannya dicari dulu upah seharinya dari 3 juta dibagi 6 hari kerja, dapat 500.000. Lalu untuk penghasilan kena pajak seharinya, 500.000 dikurangi dengan 450.000, didapat 50.000. Untuk PPh pasal 21 seharinya, 5% dikali 50.000, didapat 2.500. PPh pasal 21 atas seluruh upah, jadi 6 hari dikali 2.500. Hasilnya 15.000. Selanjutnya. Berarti take home pay-nya berapa itu, Novia? Ayo, masa take home pay aja nggak tahu, Nov. Uh, 485.000 dari 500.000 dikurangi 15. Berarti kan kayak gini nih. Take home pay-nya itu kan apa namanya? 3 juta. Itu upah yang dikasih. Terus dikurangi dengan PPh 21 yang dipotong. Berapa? Iya. 15.000. 485.000. Loh, bukan. Apa namanya? Itu kan ngitungnya kan per terima gaji ya. Tapi kan dia kan terimanya kan 3 juta nih. Dia kan terimanya 3 juta. Sebelum apa namanya? Gaji dikasih, perusahaan motong dulu dong PP 21. Ya kan? Iya. PP 21-nya yaitu yang ini nih 15.000. 15.000. 15.000 ya. Jadi dia terimanya itu 3 juta kurang 15.000. 2.985.000. Iya, itu take home pay-nya.
Jadi yang di bagian perhitungan bawah ini hanya hitungan kasar aja. Ya, hanya hitungan kasar aja. Oke, lanjut. Nah, untuk menghemat waktu, Novia ini perhitungannya prinsipnya sama seperti yang tadi ya. Kalau yang tadi Iya. hitungannya berdasarkan produksi, kalau ini berdasarkan borongan. Ya, ini sama aja. Ini di skip aja supaya menghemat waktu. Nanti saya tambahkan kalau ada Iya. hal-hal yang kurang. Selanjutnya, Perhitungan pasal 21 atas perhitungan penerimaan pensiun berkala. Contoh soal, Sudarma, pegawai pada perusahaan PT Surya, menikah tanpa anak, memperoleh gaji dalam sebulan sebesar 8 juta. PT Surya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Surya menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Sudarma membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Surya juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. Jadi penyelesaiannya, PT Surya membayar iuran pensiun untuk Sudarma ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 200.000. Sedangkan Sudarma membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Pada bulan Januari 2020, Sudarma hanya menerima pembayaran berupa gaji. Perhitungan pasal pajak penghasilan pasal 21 bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut. Gaji sebesar 8 juta, kemudian premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 40.000, premi jaminan kematian sebesar 24.000, penghasilan brutonya 8.064.000, dikurangi biaya jabatan sebesar 5% dikali 8.064.000, hasilnya Rp403.200. Iuran pensi. Bentar, ini dia pensiun ya? Pensiunan ya? Sudarma ini pensiunan? Iya, Pak. Kenapa ada biaya jabatan ya? Itu masih bekerja, Pak Sudarma. Lah, ini bagian headline tuh, atas perhitungan penerima pensiun berkala. Dia ini sudah nggak bekerja, tapi kan dia ini terima pensiun seperti gaji setiap bulan. Beda dengan penerima pensiun yang sekaligus. Ya, nah ini penerima pensiun berkala. Terus ini ada biaya jabatan, ayo. Ayo. Sepertinya masih belum menguasai. Ini saya suruh bikin sendiri, nggak dikuasai, apalagi cuman saya yang cuap-cuap.
Maaf Pak, nanti bisa boleh diperbaiki Pak. Jadinya apa? Yang salah apa itu? Salah soalnya Pak, soalnya Pak Sudarma ini masih bekerja. Masih bekerja. Coba Ya. kamu ke slide sebelumnya. Sudarma pegawai ya? Iya ini. Ini masih bekerja, tapi headline-nya nih salah ya. Penerima pensiun berkala tapi sebagai pegawai. Masing-masing. Oke, ini headline-nya salah ya. Karena kalau penerima pensiun itu bukan biaya jabatan namanya. Kalau biaya jabatan itu kan 500.000 maksimal sebulan atau 6 juta setahun atau 5%. Nah, kalau biaya pensiun itu hanya 200.000 maksimal per bulan atau 2.400.000 per tahun. Oke, dilanjut dulu. Ini hitungannya sama seperti yang tadi ya. Cuman headline-nya yang beda. Coba slide selanjutnya aja. Sebentar. Itu kok ini penerima pensiun yang nggak ada. Sebenarnya kalian salah ambil contoh nih ya. Yang tadi kan apa namanya? Coba slide sebelumnya. Slide sebelumnya yang ada soal. Nah, stop di situ. Jadi ini bisa jadi soal penerima pensiun berkala ya, asal premi-premi ini udah nggak ada ya. Premi-premi ini udah nggak ada, tunjangan boleh, tapi biaya jabatan ini diganti. Biaya jabatan diganti dengan biaya pensiun, iuran pensiun, iuran JHT ini sudah nggak ada. Jadi kalau misalnya penerima pensiun berkala itu dia hanya terima uang pensiun atau gaji murni. Lain halnya kalau ada THR, tunjangan, itu boleh. Tapi untuk premi JKK, premi JK, kematian ini sudah nggak ada kalau untuk penerima pensiun. Lalu yang biaya jabatan diganti dengan biaya pensiun. Ya, biaya pensiun. Iuran pensiun ini sudah nggak ada karena dia ini sudah pensiun, nggak perlu bayar iuran lagi. JHT juga sudah nggak ada. Oke. Jadi ini nanti dimodifikasi lagi soalnya. Ya, karena ini soalnya kan sama seperti tadi ya, yang Budianto kalau nggak salah ya. Oke, slide selanjutnya ada slide apa? Ini masih yang tadi ya. Oke, ini yang bukan pegawai yang menerima berkesinambungan. Oke. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai yang bukan pegawai yang menerima berkesinambungan. Contoh perhitungannya, Adi belum menikah adalah seorang arsitek paruh waktu atau freelance sebagai tenaga ahli yang bekerja pada perusahaan PT Adikarya dan memperoleh honor sebagai berikut. Pada bulan Januari sebesar 100 juta, bulan Februari sebesar 110 juta, bulan Maret sebesar 120 juta, bulan April sebesar 100 juta, bulan Mei sebesar 50 juta, bulan Juni sebesar 100 juta. Dari pertanyaan di atas, apa jenis pajaknya, berapa PPh terhutangnya, dan siapa pemotong pajaknya? Jenis pajaknya PPh pasal 21 atas bukan pegawai dan pemotongnya PT Adikarya. Penyelesaiannya, pada bulan Januari penghasilan brutonya 100 juta, pada bulan Februari 110 juta, bulan Maret 120 juta, bulan April 100 juta, bulan Mei sebesar 50 juta, bulan Juni sebesar 100 juta.
Dasar pemotongan PPh pasal 21 yaitu 50% dikali penghasilan bruto. Pada bulan Januari memperoleh hasil sebesar 50 juta, bulan Februari sebesar 55 juta, bulan Maret sebesar 60 juta, bulan April sebesar 50 juta, bulan Mei sebesar 25 juta, bulan Juni sebesar 10 juta. Kemudian dasar pemotongan PPh. Pada bulan Januari ada pemotongan sebesar 50 juta, bulan Februari sebesar 105 juta, bulan Maret sebesar 165 juta, bulan April sebesar 215 juta, bulan Mei sebesar 240 juta, bulan Juni sebesar 250 juta. Tarif PPh-nya pada bulan Januari sebesar 5%, bulan Februari sebesar 15%, bulan Maret sebesar 15%, bulan April sebesar 15%, bulan Mei sebesar 15%, bulan Juni sebesar 15%, dan ada tambahan 25%. Kemudian pajak penghasilan pasal 21 terutangnya. Dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dikali tarif pajak penghasilan. Pada bulan Januari, 50 juta dikali 5% dapatnya 2.500.000. Kemudian bulan Februari, 55 juta dikali 15% sama dengan 8.250.000. Pada bulan Maret, 60 juta dikali 15% sama dengan 9 juta. Pada bulan April, 50 juta dikali 15% sama dengan 7.500.000. Pada bulan Mei, 25 juta dikali 15% sama dengan 3.750.000. Pada bulan Juni, 10 juta dikali 15% sama dengan 1.500.000. Kemudian ada tambahan pada bulan Juni, 40 juta dikali 25% sama dengan 10 juta. Jadi pajak penghasilan pasal 21, penghasilan brutonya 580 juta. Kemudian pajak penghasilan pasal 21 terutangnya sebesar 42.500.000 rupiah. Lovenda, itu kenapa ada 5%, 15 sama 25? Kamu bisa jelaskan nggak kenapa pakai tarif itu? Karena Dor. Kenapa Lovenda? Karena jumlah sebentar, Pak. Penghasilan kena pajak penghasilan tahunan hingga 50 juta itu dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Kemudian penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Kemudian yang terakhir penghasilan tahunan di atas 500 juta dikenakan tarif pajak 30%. Nah, ini tarif karena di pasal ada berapa batas-batasannya. Apa, Pak? Ini pakai tarif pasal berapa ini? 5%, 15? Pakai pajak penghasilan, tarif pajak penghasilan pasal 21. Ya, 21. Plus ayat 1, Pak. Pasal 17 ayat 1, Pak. Tadi bilangnya 21. Jadi ini tarif 5%, 15 ini adalah tarif pasal 17. Undang-Undang PPh. Jadi walaupun
kita sedang belajar PPh 21, tapi perhitungan penghasilan kena pajaknya itu mengacu ke pasal 17 Undang-Undang PPh. Nah, saya katakan yang minggu lalu, setiap penerima penghasilan yang ada di PPh pasal 21, penerimanya beda, perhitungannya juga beda. Walaupun tapi tarifnya sama, pakai pasal 17. Ya. Tadi sudah dikasih contoh pegawai tetap. Lalu pegawai kerja harian, tenaga kerja lepas. Lalu ini adalah yang bukan pegawai yang menerima berkesinambungan. Ya. Oke, dilanjut dulu. Sudah jam 8.30. Oke, dilanjut dulu Lovenda. Lovenda di mana? Mungkin sinyalnya, Pak. Dilanjut yang lain kalau boleh. Lovenda keluar ya. Yang share screen siapa nih? Saya, Pak. Paulus. Kelompok ini masih ada berapa slide? Paulus. Kenapa? Masih ada berapa slide? Total tuh ada 33 slide, Pak. Tadi itu ada lagi di slide. Bentar. Tadi lagi ada di slide 21, Pak. Oke. Next. PPh pasal 21 atas bukan pegawai yang menerima tidak berkesinambungan. Perhitungannya itu PPh sebulan sama dengan tarif pasal 17 dikali penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak sendiri dihitung dengan 50% dikalinya status menikah tanpa tanggungan melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Jaya Raya dengan bayaran sebesar 5 juta. Ya. Perhitungannya maka persen dikali 50% dikali 5 juta, hasilnya 125.000. Jika Agus tidak memiliki N dikali 5 juta, hasilnya 150.000. Jadi Novi ya, ya nggak apa-apa di Pak. yang contoh ini. Jadi itu singkatannya bukan PKP ya,
karena nanti asumsinya beda. Jadi singkatannya itu adalah PHKP. Ya. Oh iya. Penghasilan kena pajak. Ya, karena kalau cuma tulis PKP itu adalah pengusaha kena pajak. Jadi singkatan di pajak itu kalian harus tahu supaya yang baca jawaban atau soal itu paham. Oh, ini PHKP, penghasilan kena pajak. Oh, ini PKP, ya ini pengusaha kena pajak jadinya kan. Ya. Jadi nanti bisa dikoreksi. Jadi teman-teman supaya banyak kan di literatur pajak itu penghasilan kena pajak disingkat dengan PHKP. Ya, PHKP. Oke, dilanjut dulu. Baik. Contoh yang kedua, Agus melakukan jasa perbaikan komputer dengan 10 juta. Agus menggunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar 180.000. Upah harian upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan adalah 4.500.000. Selain itu, Agus membeli spare part komputer dengan harga 1 juta. Perhitungannya, untuk penghasilan kena pajaknya 10 juta dikurangi dengan 4.500.000 dikurangi dengan 1 juta. Hasilnya 4.500.000. PPh 21-nya 5% dikali 50% dikali 4.500.000 hasilnya 112.500. Jika Agus tidak memiliki NPWP, maka 120% dikali 5% dikali 50% dikali 4.500.000 hasilnya 135.000. Maaf Pak, itu ke blok putih. Ya, nanti dikoreksi ya. Ya. Selanjutnya ada PPh pasal 21 atas menerima uang pensiun sekaligus. Ya, contoh soalnya, Faris bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Boy sejak tahun 1980. PT Boy telah mengikutkan program pensiun untuk seluruh pegawainya dengan membentuk dana pensiun PT Boy. Pada bulan Januari 2010, Faris terkena PHK, lalu menerima pembayaran uang pesangon sebesar 600 juta dari PT Boy. Selain itu, Faris berhak atas manfaat pensiun sebesar 300 juta dari dana pensiun PT Boy. Faris meminta pembayaran sekaligus atas manfaat pensiun sebesar 20% dari manfaat pensiun, dan sisanya ada 80% dari manfaat pensiun. Dibayarkan secara bulanan. Hitunglah PPh pasal 21-nya. Next. Jadi dana pensiun PT Boy membayarkan uang manfaat pensiun yang dibayarkan sekaligus sebesar 20% dikali 300 juta. Hasilnya 600 juta. Terus PPh pasal 21-nya atas terutang uang pasangon 0% dikali 50 juta. Hasilnya 0 rupiah. Terus 5% dikali 50 juta hasilnya 2.500.000. Yang ketiga 15% dikali 400 juta hasilnya 60 juta. Dan 25% dikali 100 juta hasilnya 25 juta. Jumlahnya itu ditambah semua hasilnya 87.500.000 rupiah. Untuk menghitung pasal PPh 21 yang terutang atas 20% dari manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus itu 0% dikali 50 juta. Terus 5% dikali 10 juta. Hasilnya 500.000. Jadi jumlahnya ada 500.000 rupiah. Rifki, ini dana pensiun ini sifatnya apa nih? Final apa bisa dikreditkan? Kenapa, Pak? Dana apa penerima uang pensiun sekaligus ini sifatnya apa? Bisa dikreditkan atau final?
Final, Pak. Tidak final ya? Iya. Tidak final apa final? Final. Apa? Final, Pak. Tadi katanya kamu bilang tidak final. Final, tadi bilang final. Final. Iya. Nah, jadi untuk PPH 21 ini ada finalnya juga. Jadi teman-teman jangan berpatokan, oh final itu cuma PPH pasal 4 ayat 2. Ya. Jangan hanya berpatokan di situ. Tetapi di PPH 21 ini ada yang final. Salah satunya itu adalah ini. Penerima uang pesangon, manfaat pensiun atau tunjangan hari tua yang terima sekaligus. Ya. Ya. Ini sudah contohnya sudah benar. Jadi teman-teman konsepnya jangan hanya berpatokan bahwa oh PPH final itu ada di pasal 4 ayat 2, jangan. Nah, nanti di PPH pasal 22 juga ada yang final, ya. Nah, jadi PPH 21 ada final, PPH 22 juga ada final. Kalau 23 itu tidak ada yang final. Semua PPH 23 itu tidak final, ya. Oke, dilanjut Rifki. Saya hanya mau ngetes kamu. Ini final atau tidak final. Bisa di next kan? PPH pasal 21 atas peserta kegiatan. Contoh soal, pada tahun 2017, PT Kazada mengadakan lomba penjualan untuk 20 orang pegawai tetap bagian pemasaran. Bagi pegawai dengan nilai penjualan tertinggi akan diberi hadiah sebesar 20 juta. Mr. Ali berstatus belum kawin dengan tanggungan 0 dan ber-NPWP satu-satunya pegawai tetap bagian pemasaran yang berhasil mencapai penjualan tertinggi. Berapa PPH 21 atas hadiah perlombaan apabila PT Kazada tidak memperlakukan hadiah lomba sebagai komponen penghitungan PPH 21 atas pegawai tetap? Jawabannya adalah 5% dikali 20 juta, yaitu 1 juta. 5% didapat dari tarif yang dari pasal 17 karena hadiahnya kurang dari 50 juta. Next. Lanjutan, Mr. Ali sebagai pegawai tetap bagian pemasaran menerima gaji pokok sebesar 5 juta dan dia juga membayar iuran pensiun atau JHT sebesar 100.000 tiap bulannya. Berapa PPH 21 bulan Desember 2017 apabila PT Kazada memperlakukan hadiah lomba Mr. Ali sebagai bonus penghasilan tidak teratur dalam perhitungan PPH 21 pegawai tetap. Next. Jawabannya gaji pokok 5 juta dikali 12 sama dengan 60 juta. Bonus juara lomba penjualan yaitu sebesar 20 juta. Gaji bruto setahun 2017 sebesar 80 juta didapat dari 60 juta ditambah 20 juta. Pengurangan biaya jabatan 5% dikali 80 juta sebesar 4 juta. Iuran pensiun 12 dikali 100.000 sebesar 1.200.000. Total pengurangan 5.200.000. Penghasilan itu setahun sebesar 74.800.000 didapat dari 80 juta dikurangi total pengurangan tadi sebesar 5.200. PTKP sebesar 54 juta. Penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 20.800.000. PPH 21 terutang setahun 2017 sama dengan 5% dikali 20.800.000 sebesar 1.040.000. PPH 21 bulan Desember 2017 sama dengan 1.040.000 dibagi 12 yaitu 86.666,67 dibulatkan menjadi 90.000. Stop. Nah, teman-teman, kalau sudah dapat PPH 21-nya, ini kan 86.666,67. Ini tidak boleh dibulatkan, ya.
Tidak boleh dibulatkan ke 90.000. Tetap seperti ini 86.667. Ya. Lain halnya kalau gimana ya? Penghasilan kena pajaknya itu contohnya nih, ini penghasilan kena pajak 20.800.500 rupiah. Nah, dibulatkan ke bawah jadi 20.800.000. Nah, itu pembulatan ke bawah. Tapi kalau sudah hitung PPh 21 ini ya, ini jangan dibulatkan ke 90.000 karena kalau kalian bulatkan ke 90.000 terus bayar pajaknya 90.000, maka di akhir tahun ini akan lebih bayar. Jadi kalau sudah di perhitungan PPh 21 tidak boleh dibulatkan, baik dibulatkan ke bawah atau dibulatkan ke atas. Seperti ini aja. 86.667 ya. Komanya kan nggak dipakai nih, kan nggak dibayar komanya kan. Jadi jangan dibulatkan ke 90.000. Pembulatan ke bawah itu di mana? Di penghasilan kena pajak. Kalau ini kan bulat nih ya, 20.800. Tapi misalnya kalau hasilnya 20.800.500 rupiah, nah bulatkan ke bawah 500.000-nya hilang, 500 rupiahnya hilang. Oke ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini hati-hati pembulatannya ini pada saat perhitungan PPh 21-nya. Nggak boleh dibulatkan. Baik ke atas atau dibulatkan ke bawah. Oke, dilanjut. Selanjutnya, PPh pasal 21 bagi tenaga ahli dokter. Ini yang pertama, contoh soal tenaga ahli dengan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2017, Saudari Hayati yang seorang dokter umum membuka praktek di Rumah Sakit Amanda. Atas jasa tersebut, sesuai dengan perjanjian tertulis, beliau mendapatkan bagi hasil atau profit sharing sebesar 75%. Sisanya 25% adalah bagian penerimaan untuk rumah sakit tersebut. Selain itu, Saudara Hayati juga membuka praktek dokter di Rumah Sakit Islam. Total penghasilan bruto yang diperoleh oleh Saudara Hayati dari praktek di rumah sakit selama tahun 2017 adalah 582.500.000. Dari data penghasilan, maka besaran PPh pasal 21 terutang adalah sebagai berikut. Next. Untuk tenaga ahli dengan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, rumus perhitungannya adalah penghasilan bruto dikali 50% dikali tarif pasal 17. Di sini, untuk perhitungan penghasilan kena pajak, 50% dikali penghasilan bruto Saudari Hayati tadi senilai 582.500.000 sama dengan 291.250.000. Dikenakan perhitungan PPh pasal 21 terutang menggunakan tarif berlapis pasal 17. Yang pertama 5% dikali 50% sama dengan 2.500.000, selanjutnya 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta, dan 25% dikali 41.250.000 sama dengan 10.312.500 rupiah. Jadi totalnya 42.812.500 rupiah. Untuk yang kedua, yaitu contoh soal tenaga ahli yang memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja. Masih ilustrasi yang tadi, yaitu Saudari Hayati, jika beliau memiliki suami yang telah terdaftar sebagai wajib pajak serta memiliki NPWP dan bekerja di PT Merdeka, maka Saudari Hayati harus melampirkan fotokopi NPWP suami,
surat nikah, dan kartu keluarga. Saudari Hayati hanya bekerja membuka praktek di Rumah Sakit Amanda saja dan telah memiliki surat pernyataan secara tertulis kepada rumah sakit tersebut. Berdasarkan data penghasilan bruto yang diperoleh Saudari Hayati di Rumah Sakit Amanda selama tahun 2017, maka perhitungan PPh pasal 21 terutang adalah sebagai berikut. Next. Untuk tenaga ahli yang memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, rumus perhitungannya adalah penghasilan bruto dikali 50% dikurang dengan PTKP dikali tarif pasal 17. Untuk penghasilan Saudari Hayati sebelumnya, yaitu 250.000 dikurang dengan PTKP 54 juta sama dengan 237.250.000 rupiah. Jadi penghasilan kena pajak setelah dikurangi PTKP adalah 237.250.000 rupiah. Untuk perhitungan PPh pasal 21 terutangnya, 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000, 15% dikali 187.250.000 sama dengan 28.087.500 rupiah. Jadi totalnya 30.587.500 rupiah. Oke, udah selesai ya. Oke, kita berikan applause dulu. Applause virtual pada kelompok 1 ya. Oke, jadi ini perhitungan ini sudah sebagian besar mencakup di dalam perhitungan PPh pasal 21. Ya, sebagaimana saya katakan minggu yang lalu, di PPh 21 penerimanya beda, perhitungannya beda. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sambil menyiapkan pertanyaan, coba kameranya dibuka dulu. Saya mau screenshot. Oke. Saya screenshot dulu ya. Semangat ya. 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Enrico kemana nih Enrico nih? Enrico, Lovenda. Oh, Lovenda ada tadi ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Biar cepat selesai. Sudah jelas yang dijelaskan oleh kelompok 1. Gimana PPh 21-nya? Pusing ya? Pusing, Pak. Pusing. Lo nggak apa-apa ya. Mau bilang pusing-pusing. Dulu juga saya belajar seperti kalian. Waduh, ternyata PPh 21 seperti ini ya. Nah itu beda dengan pajak yang lain ya. Kayak PPh 15, objeknya ini langsung dihitung. PPh pasal 4 ayat 2, langsung ada tarifnya. Walaupun tarifnya kan di pasal 42 itu kan beda-beda. Nah di PPh 21, penerimanya beda, hitungannya beda. Ya, nah itu ya. Tapi teman-teman mau nggak mau harus paham. Karena pada saat Anda kerja nanti, tesnya itu biasanya PPh pasal 21. Jadi saya harapkan setelah kalian mempelajari
pajak, PPh Potput, yang lain-lain boleh dilupakan lah. Tapi yang PPh 21 kalian harus paham. Kalian harus benar-benar memahami cara perhitungannya. Ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti saya tutup. Nggak ada pertanyaan, Pak. Kepalanya udah pusing nih, udah panas. Jadi, kalau malu bertanya, nggak apa-apa di grup bisa bertanya, bisa japri saya juga nggak apa-apa ya. Gitu. Dimas ada pertanyaan, Dimas? Untuk sekarang belum, Pak. Pusing Sekarang belum ya. soalnya. Nanti pada saat kerja nanti apa? Bertanya. Nah, ini kan kalian kan akuntansi terapan. Kalau di minatnya perpajakan ada mata kuliah khusus untuk PPh pasal 21. Jadi itu memang benar-benar membahas sampai detailnya PPh pasal 21. Ya. Tapi ini untuk hari ini kelompok 1 ini sudah membahas sebagian besar ya. Sudah 90% membahas terkait perhitungan di PPh pasal 21. Ya. Nanti untuk slide-nya kalau sudah dikoreksi ya kelompok 1 langsung di-share di grup aja ya, di grup kalian ya. Supaya teman-teman boleh belajar dan teman-teman harus ingat ini PPh pasal 21 ini merujuk ke PTKP yang terbaru, PMK 101 ya tahun 2016. Jadi teman-teman lihat nanti misalnya ada PTKP-nya berubah, nah tentu ini perhitungannya akan berubah. Ya. Sampai sekarang kita masih mengacu ke PTKP di tahun 2016. Bisa saja tahun depan ya PTKP-nya berubah. Nah, tentu harus dimodifikasi lagi perhitungannya. Ya, jadi ingat, yang paling signifikan berubah di dalam PPh pasal 21 itu adalah PTKP. Ya, PTKP. Jadi teman-teman kalau misalnya ada mendengar, oh ada aturan baru terkait PTKP, nah itu akan merubah cara perhitungan dari PPh pasal 21. Ada wacana, ya, ada wacana teman-teman. PTKP ini ditentukan berdasarkan wilayah. Nantinya akan ditentukan berdasarkan wilayah. Misalnya PTKP di Jawa sama di Papua bisa saja nggak sama. Sekarang kan PTKP-nya kan sama nih. Dari Sabang sampai Merauke kan sama 54 juta. Ada wacana ya PTKP ini akan berdasarkan wilayah. Nah itu dia, tambah ribet ngitungnya nih. Ini orangnya domisilinya di mana ya kan? Nah itu. Jadi ada wacana seperti itu, PTKP di Jawa akan berbeda dengan yang ada di Kalimantan. Akan berbeda dengan yang di Papua itu ya. Seperti itu wacananya ya. Nah, itu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih atas atensinya teman-teman untuk pertemuan kurang lebih 1,5 jam ya. 1,5 jam ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat beribadah puasa, tetap jaga kesehatan ya. Kita ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya tutup ya.